Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke mata kuliah Matematika Fisika 2 untuk pertemuan ketiga. Baik, langsung saya bagikan saja PowerPoint-nya. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini tentang Matematika Fisika 2 yang kita akan bahas itu adalah tentang perkalian vektor. Submaterinya ada besar vektor dan vektor satuan, kemudian ada penjumlahan vektor. Minggu lalu sebenarnya yang submateri nomor 1 dan 2 sudah dibahas, tapi nanti akan dibahas sekilas lagi untuk mengingatkan kembali. Kemudian submateri ketiga perkalian vektor dengan skalar, dan keempat perkalian vektor dengan vektor. Nah, untuk besar vektor dan vektor satuan, jadi jika suatu vektor digambarkan menggunakan anak panah, maka panjang anak panah tersebut menyatakan besar vektor. Panjang atau besar vektor A dicetak tebal dituliskan sebagai A cetak tebal atau A dengan tanda panah di atasnya diberi tanda mutlak. Nah, ini sebagai atau menyatakan sebagai panjang atau besarnya vektor tersebut. Besar atau panjang suatu vektor merupakan besaran skalar. Jadi ketika sudah dinyatakan dalam besar vektor, maka dia merupakan besarnya atau panjangnya suatu vektor itu merupakan skalar. Bila dinyatakan dalam koordinat kartesian menggunakan komponen-komponen, maka besarnya vektor bisa dihitung dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Lanjut, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor satuan digunakan untuk menunjukkan arah. Vektor satuan dari suatu vektor diperoleh dengan membagi vektor tersebut dengan besarnya. Jadi dilambangkan dengan misalnya A tadi, tapi ada tanda topi di atasnya, seperti ini. Jadi ini menyatakan vektor satuan. Cara mengetahuinya yaitu sama dengan vektor A dibagi besarnya vektor. Inilah yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, dalam sistem-sistem koordinat kartesian, vektor-vektor satuannya adalah I, J, dan K. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, I merupakan vektor satuan dalam arah sumbu X, J merupakan vektor satuan dalam arah sumbu Y, dan K merupakan vektor satuan dalam arah sumbu Z. Ya, kita masuk ke perkalian vektor. Kenapa penjumlahan vektor tidak dibahas lagi? Karena sudah di pertemuan sebelumnya dan sudah dibuatkan juga pembahasan PR terkait persoalan matematis mengenai operasi vektor berupa penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita langsung ke perkalian vektor. Untuk perkalian vektor itu terbagi menjadi dua. Ada perkalian vektor dengan skalar, ada perkalian vektor dengan vektor. Sedangkan perkalian vektor dengan vektor ini terbagi lagi menjadi dua. Ada perkalian dot dan ada perkalian cross. Perkalian dot itu disebut juga dengan dot product, perkalian cross disebut juga dengan cross product. Kita bahas satu persatu. Untuk perkalian vektor dengan skalar. Jadi perkalian vektor dengan bilangan skalar akan mengubah panjang atau besar vektor tersebut namun tidak berpengaruh pada arah vektor. Jadi, bila vektor dideskripsikan menggunakan anak panah, maka perkalian vektor dengan bilangan skalar berarti memperpanjang atau memperpendek vektor tersebut. Jadi, perkalian vektor dengan skalar nanti juga hasilnya berupa besaran vektor, karena sifatnya hanya memperpanjang atau memperpendek vektor tersebut. Misalnya, di sini dituliskan, sedangkan bila vektor dinyatakan menggunakan komponen-komponen, maka perkalian vektor dengan skalar berarti mengalihkan bilangan skalar tersebut dengan masing-masing komponen vektor. Jadi misalnya ada vektor 5i ditambah 5j ditambah 5k dikalikan dengan besaran skalar sebesar misalnya 3. Maka setiap komponen dari vektor I, J, dan K itu dikalikan dengan tadi besaran skalarnya 3. Berarti menjadi 15I ditambah 15J ditambah 15K. Nah, jadi sifatnya ini hanya memperpanjang atau memperpendek vektornya, tidak mengubah arah dari vektornya.
bisa kita lanjutkan ya. Misalnya kita gambarkan, coba di sini saja ya, ruang kecil di sini saya gambarkan misalnya ini vektor A. Kemudian vektor A ini dikalikan dengan besaran skalar 3. Maka nanti hasilnya berupa 3 kali panjang dari vektor A. Hasil perkaliannya ya, anggapannya ini 3 kalinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkalian vektor, dengan memperpanjang vektornya. Atau jika memperpendek vektornya, berarti kita kalikan misalnya dengan 1/3 A. Maka menjadi lebih pendek. Jadi 1/3 bagian dari vektor A. Nah, ini jika dikalikan dengan 1/3 atau dikalikan dengan besaran skalar sebesar 1/3. Jadi ini yang disebut dengan memperpendek vektor. Nah, tapi arahnya tidak berubah. Jadi tidak, misalnya ini dari anak panahnya menuju atas, tidak menjadikan anak panahnya menjadi ke bawah jika dikalikan dengan besaran skalar. Nah, itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Kita lanjut. Untuk perkalian vektor dengan skalar, kita lanjutkan lagi perkalian vektor dengan vektor. Ada 2 macam perkalian antar vektor, yaitu perkalian yang menghasilkan bilangan skalar dan perkalian yang menghasilkan bilangan vektor. Nah, untuk perkalian antara vektor dengan vektor yang menghasilkan besaran skalar, itu dikenal dengan nama perkalian titik atau perkalian dot atau dot product. Nah, untuk persamaannya itu nih, dinyatakan vektor A dikali vektor B sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B dikali cos theta, di mana theta adalah sudut terkecil yang diapit antara vektor A dan vektor B. Ini untuk perkalian dot atau perkalian titik. Jadi perkalian titik atau dot product itu merupakan perkalian antar vektor dengan vektor yang menghasilkan bilangan skalar. Nah, untuk secara matematisnya bisa dituliskan di sini A, vektor A dot vektor B sama dengan, misalnya tadi vektor A dinyatakan dengan komponen-komponen A1I tambah A2J ditambah A3K, atau boleh menuliskan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, bebas, itu kesepakatan saja. Kemudian dot B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, caranya adalah dengan mengelompokkan terlebih dahulu satu-satu. Semuanya harus masuk ke dalam komponen perkalian ini. Kita lebih mudahnya, ini misalnya A1I-nya dulu, yang dikalikan dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Seperti yang ada di sini. Nih. Ya, jadi A1I-nya dulu dikalikan dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Dot dikalikan perkalian titik atau dot tadi. Ditambah sekarang A2-nya lagi. A2J kembali di tadi A1I kali ini. Kemudian A2J-nya lagi dikalikan B1I tambah B2J ditambah B3K. Ditambah lagi A3K-nya dikalikan juga dengan yang ini. Di A3 dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K. Atau A3 dot B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, kemudian dijabarkan lagi, berarti A1I dot B1I, kita ganti warnanya supaya lebih enak, biru. Lanjut ke sini ya. A1I
dot B1I menjadi A1 B1 I dot I ditambah A1I lagi dot B2J menjadi A1 B2 I dot J ditambah lagi kemudian A1 lagi dot B3K hingga A1 B3 I dot K. Nah, udah selesai untuk vektor A1. Lanjutkan A2 dan A3 dengan cara yang sama. A2 B1 J dot I. Kemudian A2 B2 J dot J, A2 B3 J dot K. Dan seterusnya. Caranya sama. Nah, tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya bahwa untuk perkalian titik atau dot produk ini, besar vektor A dot vektor B itu sama dengan, maksud saya vektor A dot vektor B sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B cos theta. Jadi cos theta ya yang digunakan. Nah, makanya kalau I dot I, kita gambarkan IJK-nya. Misalnya ini I dan J. Dan ada 3 dimensi K. Nah, kalau kita gambarkan IJK-nya, kita lihat I dot I, berarti antara I dengan I. Kita gambarkan yang pertama, I dengan I. Berarti sudut yang mengapit dua buah vektor ini adalah sebesar 0 derajat, sehingga cos-nya 0 derajat, sama dengan 1. Begitu juga untuk misalnya J. Dengan J juga 0 derajat juga, sehingga ini besarnya cos 0 derajat sama dengan 1. Kemudian I dot J, kita kasih warna ganti merah. I, vektor I dulu, baru vektor J. Besar sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, oleh karena itu cos 90 derajat sama dengan 0. Begitu juga untuk J dan K, K dan I itu 90 derajat. Tadi digambarkan begini kan karena soalnya 3 dimensi ya, tapi sudut antara masing-masing ini adalah 90 derajat. Nah, jadi pada perkalian dot, kalau mau gampangnya gitu ya, tips dan triknya, itu yang sesamanya komponen tersebut yang bernilai 1. Sedangkan kalau yang selain dengan komponen tersebut berarti nilainya 0, karena tadi menggunakan cos. Jadi bisa juga dituliskan, berarti ini IJ-nya 0. Ini 0. IK 0. JK 0. JI 0. KI 0. KJ 0. KK-nya 1. Kemudian II-nya 1, JJ-nya 1. Jadi bisa dituliskan A1 kali B1 kali 1 itu kan A1 B1 tambah A2 B2 ditambah A3 B3. Itu adalah A dot B. Nah, kemudian apakah perkalian titik ini bersifat komutatif? Nah, nanti kalian coba sendiri di rumah menghitung kembali apakah A dot B sama dengan B dot A. Ya, silahkan kalian sambil latihan mengalihkan secara perkalian titik. Sekalian berlatih, coba cari apakah sama nilainya antara vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk contoh perkalian titik dalam fisika itu adalah perkalian antara gaya dan perkalian antara perpindahan. Jadi sudah bisa kita ketahui ya, maksudnya sudah kalian ketahui bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan memiliki arah. Begitu juga perpindahan, merupakan besaran vektor juga yang memiliki nilai dan memiliki arah. Namun hasil perkalian antara kedua bilangan vektor ini menghasilkan usaha.
yang merupakan besaran skala. Nah, ini termasuk dalam perkalian dot atau perkalian titik. Selain itu juga perkalian antara medan magnetik dan luas bidang yang menyatakan flux magnetik itu juga termasuk ke dalam perkalian dot atau perkalian titik. Dan beberapa contoh lainnya dalam fisika. Jadi memang vektor ini sangat berkaitan dengan fisika juga. Tuh, makanya kalian perlu mempelajari juga. Nah, kemudian kita lanjut ke perkalian cross atau silang. Untuk perkalian yang menghasilkan vektor, dikenal juga sebagai cross product atau perkalian silang. Nah, jadi perkalian antara dua buah vektor dengan perkalian antara vektor dengan vektor yang menghasilkan bilangan vektor juga. Nah, inilah yang disebut dengan perkalian silang atau cross product. Cross product antara vektor A dan vektor B dinyatakan dengan A cross B. Jadi, A tanda silang B. Kalau tadi kan kalau dot product A titik B atau A dot B. Perkalian titik dot product ini cross product atau perkalian silang. Ya. Kira-kira paham sampai di sini? Kalau paham coba kita lanjutkan lagi tadi ya. Ya, besar vektor C yang merupakan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B, ini maksudnya vektor B ya, adalah besar vektor A kali besar vektor B sin theta, itu adalah cross product. Jadi kalau tadi dot product dikalikan dengan cos theta, kalau cross product dikalikan dengan sin theta, di mana theta adalah sudut terkecil yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Nah, kebalikannya tadi, kalau misalnya untuk dot I tadi bernilai 1, karena kan sin theta ya, berarti cos theta ya, cos 0 sama dengan 1. Tapi kalau di cross product, justru kalau I cross I itu sama dengan 0. Karena kan tadi dinyatakan dengan sin theta, sin 0 kan sama dengan 0. Jadi yang sesamanya justru bernilai 0. 0, I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Sementara I cross J itu sama dengan K, atau vektor I cross vektor J sama dengan vektor K, vektor J cross vektor K sama dengan vektor I, dan seterusnya. Jadi bisa misalnya kita secara kesepakatan menentukan bahwa dia yang searah jarum jam. Kita lihat kalau dia, oh ini malah dituliskannya terbalik ya, berkebalikan jarum jam. Coba I cross J. I cross J. I di sini, I, kemudian cross J. Nah, sudutnya adalah 90 derajat. Namun di sini kan yang digunakan masih dia menyatakan sebagai vektor. Jadi dinyatakan I cross J itu adalah K. Kemudian kita ganti warnanya lagi. Untuk J cross K itu I. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya K cross J itu negatif I. Jadi kalau arahnya searah jarum jam, itu nanti positif. Kalau dia berlawanan jarum jam, itu negatif. Ya. Makanya J cross I itu sama dengan negatif K, K cross J sama dengan negatif I cross K sama dengan negatif J. Ya, lanjut. Nah, untuk cross product atau perkalian silang, karena tadi masih dinyatakan vektor, jadi kalau kalian mengalihkan cross product, maka hasilnya harus dalam bentuk vektor, nanti hasil akhir. Kalau bukan vektor, berarti kalian salah mengoperasikannya kalau mau melakukan operasi cross product. Nah, untuk ini
Kita coba kalikan lagi ya. Kalian silang. Di sini ada A cross B. Sama caranya tadi, kita jabarkan dulu A1I ditambah A2J ditambah A3K cross B1I ditambah B2J ditambah B3K. Satu-satu lagi, A1I cross B1I ditambah B2J ditambah B3K. A2J cross lagi B1I ditambah B2J ditambah B3K. Kemudian A3K cross lagi, jadi A3K cross B1I ditambah B2J ditambah B3K. Sama seperti tadi lagi. Satu-satu lagi. A1I dengan B1I. A1I cross B1I. Maka A1 B1I cross I. A1I dan B2J. Maka A1 B2I cross J. A1I dengan cross B3K. Jadi A1I A1 B3I cross K. Begitu juga untuk A2 dan A3. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa I cross I karena perkalian cross dinyatakan dengan sin theta, di mana I dan I sudutnya adalah 0 derajat dan sin 0 derajat sama dengan 0, maka menjadi A1 B1 0. Kemudian I cross J itu K. Searah jarum jam tadi arahnya I ke J, kemudian ke K. A1 B3 I cross K. Arahnya berlawanan jarum jam kalau kalian gambarkan tadi. I, J, K. I cross J, arah jarum jam, dapatnya hasilnya vektor K. Kemudian I cross K, berkebalikan jarum jam, maka diperoleh min J. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau kalian coba menghitung lagi, nanti hasil akhirnya itu berupa vektor. Ini dituliskannya berarti ini 0 ya. Lanjutannya lagi A1 B1 0, kemudian A2 B2 0, atau kita garis saja silang, tidak digunakan lagi. Nah, tinggal A1 B2 sama-sama yang K, kita kelompokkan K dengan min K. Jadi tandanya menjadi A1 B2 negatif A2 B1. Kemudian J dengan J. Nah, positifnya letakkan di depan. A3B1 minus A1B3. Kemudian I-nya juga I dengan I. Jadi A2B3 min A3B2 I. Nah, selain menggunakan cara ini, kalian juga bisa menggunakan cara matriks yang sudah dibahas mengenai bagaimana cara menghitung atau mengoperasikan pasangan matematis secara matriks itu sudah di Matematika Fisika 1. Jadi mungkin kalian bisa menghitung kembali untuk A cross B secara matriks apakah sama besarnya dengan yang kita hitung secara analitis tadi. Apakah sama dengan ini? Harusnya sama ya. Contoh perkalian silang dalam fisika yaitu perkalian antara vektor posisi dengan gaya yang menyatakan torsi. Jadi vektor posisi itu vektor, kemudian gaya itu vektor, torsi juga besaran vektor. Nah, maka ini termasuk dalam perkalian cross atau silang. Atau perkalian antara vektor posisi dengan kecepatan sudut yang menyatakan kecepatan linear pada graf lingkar. Dan beberapa contoh lainnya yang bisa coba kalian analisis lagi yang mana yang termasuk ke dalam perkalian cross, yang mana termasuk dalam perkalian dot dalam permasalahan-permasalahan fisika. Nah, mungkin itu untuk materi terkait perkalian vektor. Jika ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui forum grup WhatsApp kelas. Ya, dipersilahkan pada jam kerja.
Kalau bisa juga pada saat jam perkuliahan Matematika Fisika 2, agar respon saya juga akan saya berikan respon pada saat itu juga. Nah, jika memang kita sambil kalian boleh mencoba di rumah masing-masing latihan soal berikut ini. Jadi untuk nomor 1, posisi suatu benda pada saat T sama dengan 0 dinyatakan dengan ada besaran vektor dalam selang waktu T sama dengan 3 sekon. Perpindahan yang dialami benda adalah, ini ada vektor lagi, maka posisi benda pada saat T sama dengan 3 sekon adalah, nomor 2, sebuah gaya yang diberikan vektornya bekerja pada benda sehingga benda bergerak lurus sejauh 2 meter sepanjang sumbu X. Tentukan A, besar usaha yang oleh gaya F terhadap benda, besar usaha yang dilakukan oleh gaya F terhadap benda, ini maksudnya ya, kurang pengertiannya. Yang B, sudut antara gaya F dengan arah perpindahan. Kalian coba selesaikan berdasarkan pemahaman kalian dari penyampaian materi baik di pertemuan 2 maupun pertemuan 3. Kemudian nomor 3, 4, dan 5 di buku BOAS halaman 284, nomor 2, 3, dan 7. Nah, jadi silahkan itu dikerjakan, nanti dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Saya lupa hari Minggu tanggal berapa, yang jelas hari Minggu ini ya, jangan Minggu tahun 2021, tapi Minggu ini, hari Minggu ini. Nanti saya akan lihat jawaban-jawaban kalian, kira-kira yang mana yang masih banyak salah, akan saya bahas lagi dan saya share lagi pembahasan soalnya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran jarak jauh pada perkuliahan Matematika Fisika 2 pertemuan 3. Kekurangannya saya mohon maaf, silahkan jika ingin bertanya, apabila masih belum mengerti tentang perkalian vektor tadi, silahkan bertanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.